Jadi wali-wali Allah itu bisa berbicara dengan hewan-hewan. Enggak usah kiai, enggak usah ustad. Saya pernah ketemuan orang perempuan si Mbak itu orang Jawa. Nah, tinggal di Cilongok. Subuh-subuh habis saya turun masjid subuh belajar ngaji, dia sambil gemetaran menyampaikan kejadian tadi malam. Pak Kiai, saya heran, kenapa burung perkutut saya yang biasanya perkutut, ini enggak. Apa yang dia baca? La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha. Ah, masa sih Mbak? Masya Allah. Makanya saya subuh-subuh ke sini. Maksudnya saya bilang masa iya, saya juga belum pernah, dalam hati kan gitu. Saya aja belum pernah kok, dia begitu hebat amat dia orang. Yang benar Mbak, iya saya ngedengar la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah. Barangkali ada orang kali enggak. Saya sampai begini-begini di bawah burung itu, dia burung itu. Saya juga merinding ketika lihat burung itu. Bisa enggak Mbak dibawa ke sini burungnya? Enggak bisa, itu punya suami saya. Bukan, ini asli. Emang orang sini mengeres pikirannya. Ini asli ini mah. Masa yang ini subhanallah nggak ada dari sononya tuh. Si Mbak juga terpancing. Enggak, ini beneran Pak Kiai katanya. Udah, kalau begitu udah, hati-hati burung itu jangan sampai kemana-manain. Salam sama suami, insya Allah. Udah pulang dia. Dapat seminggu laporan lagi. Pak Kiai, burung itu saya ngedenger lagi setiap jam berapa itu Mbak? Jam 3. Kok Mbak bangun sih? Saya jam 3 tuh mau ke pasar, sebab saya dagang sayuran. Setiap saya mau ke pasar, ketika saya mau ke pasar ada lagi burung. Masya Allah, ini sih hebat burung apa kuping dia yang hebat? Iya kan? Nah, akhirnya saya tanya, Mbak itu ke pasar jam berapa? Saya biasanya jam 3. Sebelum ke pasar apa? Saya sholat tahajud dulu, kemudian saya baca sholawat. Itu dari guru saya dulu. Terus sholatnya juga saya harus pakai qobliyah dan badiah, zuhur, maghrib, atau kalau asar cuma sebelumnya aja. Itu dari guru saya. Terus punya wiridannya apa? Cuma sholawat dari guru saya. Berapa baca sholawatnya? Kalau habis sholat itu cuma 11. Tapi kalau malam jangan dikurangin 44 atau 444. Suka keburu Mbak? Ya keburu lah kata dia. Masya Allah, si Mbak yang jualan sayur aja keburu baca sholawat, tapi potongan kayak gini. Amit-amit ini aja keburu. Masya Allah, itu hebatnya si Mbak. Dari istiqomahnya sholat tahajud, dari istiqomahnya baca sholawat, dari istiqomahnya ibadah kepada Allah. Bukan ustadz, bukan kiai, tapi Allah memberikan maziyah, memberikan keistimewaan. Akhirnya saya datang juga ke rumah itu untuk membuktikan benar. Ternyata adem rumahnya, Masya Allah. Di Cilongok sana, tapi orang Jawa. Rumahnya kecil. Betah saya tinggal di rumah itu. Betah, sebab ada anak perempuan yang cakep. Makanya saya nggak ngajak-ngajak Haji Pedi, habis sama dia mah. Atau dia mah bajingan. Agak saya. Saya nggak pernah ngajak, udah kali gitu-gitu nggak. Itu khususan gitu. Nah, ini istimewa si Mbak. Saya lihat langsung ternyata dia punya kamar untuk sholat, sejadahnya juga ngampar terus, ada tasbih di atas sajadah. Saya godek-godek. Iko sempet Masya Allah, padahal jualan sayuran, tapi ibadah tidak mengurangi kehusuan. Nah kalau sudah dapat khusyuk, kalau sudah bisa khusyuk, Masya Allah. Saya tanya, Mbak nyantren di mana dulu? Saya nyantren di Jawa Timur.
di Tebu Ireng atau di bukan, saya nyantren di pesantren salaf. Kemudian santrinya juga laki-laki mungkin ada 30, perempuan ada 30 sedikit Pak Kiai. Tapi enak Kiai saya cerita dia tentang kiainya ahli ibadah. Maka setiap yang keluar dari pesantren itu alhamdulillah ibadahnya mantap-mantap kata dia. Saya pun alhamdulillah sudah dikasih ke istiqomah, kehusuan. Saya bukan nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, cuma Pak Kiai aja kata. Saya kalau udah sholat enak, tentram. Kalau udah baca sholawat perasaan gurih. Kan kalau saya tanya baca sholawat gurih sama yang begini-begini nggak mungkin jawab. Entar, kamu baca sholawat? Iya. Bagaimana? Pegel. Kamu bagaimana baca sholawat? Iya. Bagaimana baca sholawat? Wah ngantuk bener. Nggak pegel ngantuk dah. Nggak pegel ngantuk. Tapi dia mah katanya enak. Pak Kiai saya